Oke, silakan Dian. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dian. Oke, Ibu mau cek kehadiran dulu nih, mana tahu ada yang tidak hadir hari ini. Sekretaris, mana sekretarisnya? Ya, Bu. Ya, sekretaris gimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Hadir semua ya hari ini. Oke. Anak-anak hari ini semangat tidak belajarnya? Siap tidak? Oh, masih loyo. Kenapa? Capek belajar? Banyak tugasnya? Iya, banyak. Waduh. Oke, Ibu sedikit izin memberikan motivasi sedikit. Jadi anak-anak belajar itu bukan beban, belajar itu untuk bukan untuk membuat guru senang, bukan cuma untuk dapat nilai yang bagus, tapi belajar itu investasi. Jadi tidak instan. Nah, suatu hari kayak nabung. Jadi belajar itu kayak nabung. Hasilnya itu tidak instan, tapi suatu hari anak-anak pasti akan merasa bersyukur karena sudah nyicil mulai dari sekarang. Nah, ingat, jadi jangan malu kalau masih dalam proses. Semua orang juga lagi proses. Tidak ada orang yang sukses yang tiba-tiba pintar tanpa proses. Mereka juga pernah tiduran pas belajar, mereka pernah dapat nilai jelek, mereka juga pernah tidak memahami materi. Bedanya, mereka itu tidak berhenti. Jadi kalau lagi jaga semangatnya, mereka itu tidak menyerah. Ambil nafas sebentar, kemudian terus lanjut. Jadi karena belajar itu bukan beban, tapi jalan menuju perubahan. Oke, gimana? Sudah semangat belajarnya? Oke, kalau semangat gini, Ibu mau nanya nih. Kira-kira minggu lalu kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Oh, tadi ya. Minggu lalu kita belajar tentang nilai gotong royong dalam masyarakat, Bu. Betul sekali. Terima kasih Tania. Jadi minggu lalu kita belajar tentang nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat. Nah, ngomong tentang nilai-nilai gotong royong nih, siapa yang masih ingat tentang apa saja nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat itu? Saya, Bu. Oke, Risha, silahkan. Nilai gotong royong itu ada 5. Yang pertama ada tolong menolong, kebersamaan, sosialisasi, kesatuan, dan rela berkorban, Bu. Betul sekali. Good job, Risha. Terima kasih. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang gotong royong nih, kita kan nanti mau belajar tentang gotong royong. Siapa kira-kira yang pernah ikut kegiatan gotong royong, baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan rumahnya? Coba siapa yang pernah? Boleh tulis tangannya? Ya, silakan Sri. Jadi setiap minggu di desa saya, di desa saya tepatnya di RT 5 itu Ya. setiap hari minggu gotong royong membersihkan selokan, ngambil sampah di daerah sekitar rumah. Oh, jadi kegiatan gotong royongnya di lingkungan masyarakat ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Tri. Good job. Nah, kalau jadi anak-anak, kalau minggu lalu kita belajar tentang nilai-nilai gotong royong dalam masyarakat, maka minggu ini kita belajar tentang praktik kegiatan gotong royong. Jadi kita membahas tentang apa saja kegiatan gotong royong di masyarakat itu, bagaimana melakukannya dan sebagainya. Nah, oh ya, sebelum itu Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat mampu merancang ide kegiatan gotong royong, kemudian menunjukkan sikap peduli sebagai wujud nyata dari gotong royong tersebut, dan juga melaksanakan praktik gotong royong. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih apa itu gotong royong. Jadi gotong royong adalah bentuk kerjasama antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini merupakan budaya asli Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial. Nah, kalau Indonesia ini kan terkenal dengan negara yang suka kerjasama, bukan negara yang individualis kan? Jadi inilah salah satu karakteristik, salah satu identitas bangsa Indonesia yaitu suka gotong royong. Nah, jadi gotong royong itu berarti bekerja bersama-sama, tidak dipaksa ataupun mengharapkan imbalan demi tercapainya kepentingan bersama. Nah, salah satu praktik kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat itu adalah tradisi gotong royong Mapalete Bola. Apa itu Mapalete Bola? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Jadi Mapalete Bola itu artinya memindahkan rumah. Ya, jadi dilaksanakan di desa Barugaya, Makalar, Sulawesi Selatan. Nah, tradisi ini memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat bersama-sama. Jadi biasanya ini bapak-bapaknya diangkat rumah pakai bambu panjang, terus nanti diangkat sama-sama dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, itu mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan juga pelestarian budaya lokal. Nah, ini tidak akan terlaksana jika masyarakat memiliki kepentingan pribadi. Anak-anak bisa bayangkan, kalau seandainya hanya satu orang yang mengangkat rumah itu, apakah bisa? Tidak. Makanya diperlukan gotong royong ini agar rumahnya bisa terangkat. Nah, kalau tadi mau melihat bola ada beberapa tradisi gotong royong yang ada di daerah lain juga. Yang pertama itu Kanduri di Aceh. Jadi tradisi
pada saat pasang genteng. Nah, jadi bapak-bapaknya ada yang di atas rumah, di atas atapnya, ada juga yang di bawah mengulurkan gentengnya agar bisa dipasang. Begitu. Yang ketiga itu tradisi supak dari Bali. Lembaga tradisional yang mengatur dan mempersatukan petani dalam mengelola pengairan sawah. Lanjut lagi, makna gotong royong sebagai kearifan sosial. Jadi tradisi gotong royong ini adalah wujud kecerdasan sosial masyarakat Indonesia seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua itu menunjukkan keterikatan antar manusia melalui interaksi sosial. Yang ketiga itu merupakan budi pekerti luhur yang diwariskan sebagai tanggung jawab moral. Jadi gotong royong ini merupakan warisan dari nenek moyang kita dan dilanjutkan sampai sekarang. Yang terakhir itu membantu masyarakat menghadapi tantangan dan mencapai kesepakatan bersama. Nah, tradisi gotong royong di lingkungan masyarakat dan sekolah. Kalau tradisi mapal itu bola atau memindah rumah tadi termasuk gotong royong di mana? Di lingkungan masyarakat atau sekolah? Jadi ada beberapa kegiatan gotong royong yang ada di lingkungan masyarakat dan sekolah itu. Yang pertama kerja bakti membersihkan lingkungan, membantu membangun rumah tetangga, warga membantu menyiapkan acara kayak acara Handuri di Aceh tadi, membersihkan kelas atau halaman sekolah bersama-sama, memperbaiki fasilitas umum. Oke, dari materi yang dijelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau sudah cukup, Ibu mau bagi kelompok nih. Peraturannya itu teknis segini. Jadi Ibu bagi 4 kelompok. Kelompoknya sudah dibentuk atau belum? Sudah. Oke, bagus sekali. Nah, kalau kelompoknya sudah dibentuk, jadi masing-masing kelompok itu akan memberikan soal dan juga akan menjawab soal. Nah, setiap menjawab soal itu akan pantun dulu. Jadi tekniknya ini adalah teknik kirim salam dan soal. Jadi setiap kelompok yang akan menjawab itu pantun dulu. Kemudian kelompok yang menjawab soal itu pantun dulu. Ibu, pantunnya itu buat sendiri ya Bu ya? Iya, buat sendiri. Oh, oke Bu. Oke, nah sekarang yang Ibu kasihkan dulu kelompok 1 dan kelompok 2 ya, membuat soalnya. Ibu kasih waktu 2 menit mencari soal dan juga pantun. Apakah cukup? Cukup. Oke, silakan. Apa soalnya? Oke, apakah sudah selesai teman-teman? Oke, bagus. Nah, Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 dulu ya. Oke, sekarang berdiri kelompok 1. Nah, kira-kira kelompok 1 mau kasih soal ke kelompok berapa nih? Kelompok 3 Bu. Kelompok 3. Kelompok 3 siap? Siap. Silakan kelompok 1 menyampaikan soalnya. Pantun dulu tapi ya. Makan kuaci di warung Cina. Cakep. Gigi kulitnya sampai berantakan. Cakep. Kami sudah siapkan soal merana. Kalau tak bisa jawab jangan salahkan. Iya. Oke. Kami ingin mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara kalian kelompok 3 membagi peran agar semua siswa bisa terlibat aktif? Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah soalnya diterima? Terima Bu. Jawabannya apakah sudah bisa atau mau mencari dulu? Mau mencari dulu. Oke, kasih waktu 1 menit ya. Ya Bu. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah menjawab? Apakah sudah menemukan jawabannya? Oke, silakan perwakilan menyampaikan jawabannya. Pantun dulu tapi ya. Oke teman-teman, di sini kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tapi pertama-tama kami dari kelompok 3 berpantun dulu. Oke. Beli tahu di pasar terapung. Cakep.
Oke. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Boleh berdiri dulu perwakilan kelompok 2? Saya Bu, Oke, kelompok 2 mau ngasih pertanyaan ke kelompok siapa nih? saya mau ngasih kelompok kami izin mengasihkan ke kelompok 4. Kelompok 4 boleh. Silakan dibacakan. Izin berpantun Bu. Pohon kelapa tinggi menjulang. Cakep. Ditebang satu untuk kenduri. Cakep. Ini soal super menantang. Wow. Mungkin jawabannya cuma ada di mimpi. Jadi soalnya kami berencana mengadakan kegiatan gotong royong untuk membantu korban banjir di daerah sekitar. Nah, menurut kelompok 4, bagaimana cara mengelola bantuan agar semua kebutuhan dapat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran? Menjelaskan langkah-langkah nyata yang bisa kelompok 4 lakukan. Oke, kelompok 4 bisa diterima soalnya? Mau langsung jawab apa mau didiskusikan? Langsung jawab. Oke, bagus. Silakan perwakilan kelompok 4. Izin menjawab. Jadi sebelum saya menjawab, saya ingin berpantun dulu ya teman-teman. Ada kuda lari di dalam genteng. Kukunya mental sampai ke awan. Kelompok kami bukan kaleng-kaleng. Mana lagi soalnya sirawan. Jadi yang pertama itu kami akan membuat daftar kebutuhan pokok, di mana langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan utama para korban seperti beras, air bersih, pakaian, selimut, dan obat-obatan. Daftar ini penting agar bantuan yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan dan tidak berlebihan di satu jenis barang saja. Alurnya bisa dimulai dari yang pertama itu mengumpulkan barang, yang kedua itu penerbitan barang, yang ketiga pengemasan, yang keempat distribusi ke lokasi, yang kelima itu penyerahan barang kepada warga yang membutuhkan. Nah, jadi dengan sistem seperti ini bantuan akan tersalurkan secara adil, merata dan tepat sasaran. Ini Oke. bisa dilakukan dari kelompok kami. Baik, kelompok 2 bisa diterima jawabannya? Diterima Bu. Oke, kita lanjut ke kelompok 3 ini. Ayo berdiri dulu, mana perwakilan kelompok 3? Saya Bu. Oke, silakan sampaikan pertanyaannya kelompok 3. Oh iya, mau disampaikan kelompok berapa? Kelompok 1. Oke. Kelompok 1 tolong disimak ya. Oke, sebelum itu pantun dulu ya kelompok 3. Nanti kelompok 3. Minum jamu sambil jongkok. Biar perut tidak tumbuh. Nah, untuk kelompok 1, semoga habis ini tidak bingung. Jadi soalnya di daerah lain baru saja terjadi gempa bumi yang menimbulkan banyak kerugian dan korban. Sekolahmu berencana mengadakan kegiatan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Namun partisipasi masyarakat seringkali rendah karena kurangnya strategi yang menarik. Nah, menurut kelompok kalian, strategi kreatif dan efektif apa yang dapat dilakukan agar banyak orang mau berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana tersebut? Jelaskan ide dan alasan kalian. Oke, di mana kelompok 1 bisa diterima soalnya? Bisa Bu. Mau langsung dijawab, diskusikan dulu. Langsung dong. Oke, bagus sekali. Silakan kelompok 1. Izin bantu dulu ya kawan-kawan. Pergi ke pasar beli jajanan. Cakep. Pulangnya dikejar-kejar preman. Cakep. Jangan sombong wahai kawan. Soal begitu mah kecil aman. Oke. Strategi dari kelompok kami itu yang pertama adalah mengadakan kegiatan amal yang melibatkan masyarakat luas. Kegiatan penggalangan dana ini bisa dilakukan dengan cara menarik nih seperti konser bazar kuliner atau jajan sehat bersama warga. Terus yang kedua, membuat kampanye sosial media, digital dan media lokal. Kita bisa menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp dan lain-lain untuk melibatkan informasi penggalangan dana. Terus yang ketiga, mendirikan posko donasi di beberapa titik strategis. Nah, tempatkan kotak donasi atau posko pengumpulan bantuan ini di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi nanti banyak masyarakat yang mau berdonasi, contohnya seperti di balai desa, sekolah, pasar, dan juga tempat ibadah. Terus yang keempat, melibatkan komunitas dan organisasi masyarakat. Kita kan punya organisasi masyarakat tuh biasanya di desa seperti Karang Taruna, itu mungkin bisa kita minta bantuan oleh mereka. Terus yang kelima, memberikan laporan dan transparansi hasil donasi. Setelah dana terkumpul, panitia perlu menyampaikan laporan hasil donasi secara terbuka, baik melalui papan informasi maupun media sosial. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bagaimana kelompok 3 bisa diterima jawabannya? Oke, satu lagi bisa? Satu kelompok lagi nih, boleh? Bisa Bu, kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 sampaikan pertanyaannya. Kami pertanyaan kelompok 2 Bu ya. Oke, boleh.
Jadi pantun dulu. Beli bakso di depan sekolah. Makan sambil duduk di pinggiran. Kelompok kami kasih soal tak seberapa susah. Kalau masih bingung, ya udah jadi penonton aja, jangan ikutan. Oke, soal kami itu di era modern ini banyak masyarakat lebih sibuk dengan urusan pribadi dan kurang terlibat dalam kegiatan gotong royong di lingkungan tempat tinggalnya. Akibatnya, hubungan sosial antar warga negara menjadi renggang dan rasa kepedulian mulai berkurang. Nah, pertanyaannya itu menurut kalian, bagaimana cara membangkitkan kembali semangat gotong royong di lingkungan masyarakat agar masyarakat mau berpartisipasi aktif dan jelaskan langkah nyata yang bisa dilakukan? Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok dua? Mau langsung dijawab? Langsung jawab. Terima sekali, silakan. Baik, izin menjawab teman-teman. Sebelum itu saya izin pantun terlebih dahulu. Boleh. Beli bakso di pinggir taman. Kuahnya pedas, bikin melayang. Kami jawab dengan penuh senyuman. Biar kalian nyesel udah ngasih soal yang gampang. Masya Allah. Jadi jawaban dari kelompok kami itu mengenai cara-cara yang disebut itu sudah kami diskusikan terhadap mengadakan kegiatan kebersihan dan penghijauan bersama, di mana kita bisa melakukan kegiatan seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, menanam pohon atau memperbaiki fasilitas umum yang memberikan kembali kepada sesama warga. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kelompok dua. Bagaimana kelompok empat? Kelompok penanya, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, baik. Selesai sudah kegiatan diskusi kelompok kita pada pagi hari ini. Oh ya, Ibu izin mengingatkan untuk kegiatan diskusi tadi boleh ditulis di dalam LKPD yang sudah Ibu sediakan di dalam website edukatif yang sudah Ibu berikan ya. Anak-anak bisa akses, di sana ada video pembelajaran, ada materi, ada video dan juga evaluasi atau LKPD ini. Nah, oke. Dari kegiatan kita diskusi tadi pada saat Ibu menyampaikan materi tadi juga Ibu sudah melihat bahwa anak-anak sudah menunjukkan sikap kerjasama yang luar biasa. Anak-anak sudah berdiskusi, saling membantu, tolong menolong dan juga kreatif. Jadi kegiatan gotong royong itu tidak dilakukan dalam masyarakat seperti video tadi, tapi juga bisa dilakukan di kelas dengan mengerjakan tugas bersama. Nah, Ibu harap anak-anak bisa membawa sikap ini ke luar kelas, bisa dilakukan, bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Boleh ya? Boleh ya. Untuk pada akhir pembelajaran ini, kira-kira siapa nih yang mau membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, boleh, silakan Ri. Baik Ibu, pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang praktik kegiatan gotong royong. Gotong royong sendiri merupakan warisan luhur bangsa Indonesia yang menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat persatuan, kebersamaan dan solidaritas antar warga. Nilai ini tidak hanya penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat seperti saat bekerja sama, membersihkan lingkungan atau membantu tetangga. Oleh karena itu, mari kita terus menjaga dan melestarikan semangat gotong royong sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh keutuhan bangsa. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Tri atas kesimpulannya. Jadi benar anak-anak kita harus menerapkan sikap gotong royong ini di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan rumah. Oke, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau cukup Ibu tutup, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Oh ya, untuk kuisnya boleh diakses di website tadi ya, dikerjakan di rumah, dijawab berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akhiri. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.